Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat RSUD Lewiliang. Jumpa lagi di Ngobrol bareng RSUD Lewiliang. Walaupun puasa tetap semangat gitu. Itu hari keberapa? Hari ke-6 apa ke-7 gitu ya. Oke, baik sahabat RSUD Lewiliang, kita kemarin puasa di tanggal 1 Maret. Nah, kebetulan banget di tanggal 3 Maret itu ada hari pendengaran sedunia. Walaupun sebenarnya beda-beda tipis ya dok ya. Tanggal 1 kita puasa, tanggal 3 kita memperingati hari pendengaran sedunia ya dok ya? Iya betul, hari pendengaran sedunia. Nah, sahabat RSUD Lewiliang, kalau geser sedikit, ini dokter kesayangan kita ada Dokter Margiyati Suwito, spesialis telinga, hidung, tenggorokan, kepala leher, magister kesehatan. Ini dokter kita. Selamat pagi, Dok. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RSUD Lewiliang. Ini kayaknya kalau misalkan sahabat RSUD Lewiliang yang udah sering ke RSUD itu paling paling menunggu ketemu dokter kalau mau ke THT, karena kayak misalkan kita reservasian aja cukup lama ya dok ya kalau mau ketemu dokter ya, karena pasiennya udah banyak banget ya dok ya. Ya lumayan, harus reservasi beberapa minggu sih. Sehari dokter dapat pelayanan berapa pasien dok? Ya antara 30-35. 30-35, Masya Allah. 30-35 itu satu pasien kan lebih dari setengah jam biasanya ya dok ya? Ya 10 menit lah. Oh gitu, oke. Baik sahabat RSUD Lewiliang, dalam rangka memperingati pendengaran sedunia, kita hari ini mau ngobrol terkait kenali dan atasi gangguan pendengaran. Sebenarnya nggak lebih spesifik ya dok, jadi kita membahasnya sedikit general ya dok ya? Apa-apa aja yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran, kita akan bahas sedikit. Oke, siap. Dok, kalau boleh tahu nih kita spill dulu, dokter praktek di hari apa aja nih dok? Prakteknya di hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Nah, buat sahabat RSUD Lewiliang yang mau konsultasi sama dokter Margi, spesialis THT-KL kita, disarankan semua tuh reservasi dulu ya dok ya, karena antriannya lumayan nih. Dokternya dokter favorit di RSUD Lewiliang. Boleh dok, kita mau bahas tentang kenali dan atasi gangguan pendengaran ya dok ya. Kita mulai dari mana nih kalau misalkan kenali, dan kita kenalan dulu kali ya tentang gangguan pendengaran atau gimana nih dok? Ya, kita harus cerita dulu tentang fakta ya. Faktanya, oh iya betul. Fakta penting tentang gangguan pendengaran kami ya, bahwa lebih dari 5% penduduk dunia itu ternyata menderita gangguan pendengaran. 5% berarti angkanya besar banget ya dok ya? Sekitar 430 juta. 430 juta jiwa, tapi itu di seluruh dunia ya dok ya? Seluruh dunia. Nah, dampak ekonomi dari gangguan pendengaran ini kalau dihitung secara ekonomi sangat besar ya. Mencapai kerugian itu bisa 980 miliar dolar. Wow, dolar. Oke. Sebagian besar penyebab gangguan pendengaran ini dapat dicegah kami. Oh, bisa dicegah. Oke. Kalau kita kenali secara lebih dini ya. Nah, penyebab gangguan pendengaran itu bisa genetik, bisa komplikasi saat kelahiran, infeksi telinga, bising, penggunaan obat yang menyebabkan keracunan di telinga ya, atau usia lanjut. Oh, berarti penyebabnya lumayan banyak ya dok, genetik, komplikasi. Oh, tadi sampai ada penggunaan obat juga ternyata lumayan berpengaruh ya? Iya, berpengaruh. Oke, gimana gitu? Nah, kalau secara prevalensi gangguan pendengaran di Asia Tenggara aja itu 5,5%. Wow. Itu sekitar 9,4 juta. Itu di Asia. Itu paling besar apa enggak dok? Salah satu yang paling besar ya. Paling besar itu di daerah Pasifik ya. Salah satu yang lumayan besar ya di Asia Tenggara. Kemudian kalau nah terus prevalensi gangguan pendengaran yang
sebenarnya kalau berdasarkan usia itu memang paling banyak itu pada usia yang 60 ke atas. Lansia ya, Dok. Lansia. Jadi semakin bertambah usia, memang pendengarannya akan semakin menurun. Oh, emang itu secara alamiah juga di lansia tuh gangguan pendengaran tuh Iya. itu tuh pasti atau enggak juga nih, Dok? Ya, Hampir berdasarkan survei hampir sebagian besar. prevalensinya tuh berdasarkan ini memang semakin meningkat usia semakin berkurang. Oh, oke. Ya. Dan biasanya sih kalau berdasarkan derajatnya sih kan kalau derajat pendengaran itu ada ringan sampai berat. Oke. Tapi kalau yang paling banyak sih memang ringan. Paling banyak ringan. Ringan yang kira-kira yang berat itu ya 0,2%. 0,2%. Berarti tetap yang paling banyak itu yang ringan ya, Dok ya. Oke. Sebenarnya terus dampak dari gangguan pendengaran itu sendiri gimana tuh, Dok? Tentu kalau pendengarannya terganggu menyebabkan dampak ya. Nah, itu dampak itu bisa mengakibatkan gangguan bicara tentu dan komunikasi, gangguan perkembangan bicara dan bahasa pada anak. Terus bisa juga menyebabkan gangguan perkembangan kognisi ya, meningkatkan demensia kalau pada lansia. Salah satunya ya. Dan tentu kalau terganggu ya pendengarannya menurunkan kesempatan pendidikan dan pekerjaan juga ya. Dan ini menyebabkan penurunan fungsi sosial dan emosional. Kan kita untuk fungsi sosial dan emosional itu harus mempunyai komunikasi yang baik. Ya. Nah, tentu ini berefek juga pada kesulitan ekonomi. Yang tadi dibahas ya, kalau misalkan gangguan pendengaran itu yang tadi berapa sekian dolar itu kerugian secara ekonominya ya, Dok ya? Iya kan, biaya kesehatan meningkat, juga tentu juga dengan pendengaran yang tidak baik, mungkin juga sulit untuk mencari kerja segala macam. Ya. Betul. Berarti memang kalau pendengaran tuh penting banget ya, Dok. Oke. Nah, terus kita bahas penyakit utama ya, penyebab gangguan pendengaran. Penyakit utama untuk penyebab gangguan pendengaran apa aja tuh, Dok? Nah, itu ada 5. Yang pertama itu apa sih penyebab utama gangguan pendengaran adalah yang pertama gangguan pendengaran kongenital. Kongenital tuh genetik bukan sih, Dok? Iya, maksudnya didapat sejak lahir. Oh, didapat sejak lahir. Yang kedua itu gangguan pendengaran bisa disebabkan karena serumen. Apa itu serumen? Serumen itu kotoran di dalam telinga. Oh gitu. Kayak yang setiap hari kalau kita bersihin gitu, itu ngaruh juga ya, Dok? Kalau bahasa orang Bogor apa ya? Tai celik. Iya betul. Kalau orang Bogor bilangnya tai celik gitu. Oke. Ada berapa tadi? Baru 2, Dok. Yang ketiga apa nih, Dok? Itu gangguan pendengaran bisa terjadi karena infeksi di telinga itu. Infeksi di telinga, dalam telinganya. Telinga tengah ya. Jadi kayak congek gitu. Oh gitu. Nah. Jadi sebenarnya congek juga, iyalah kalau ketutup ya, Dok ya, pasti menghambat. Oke. Nah, terus selanjutnya gangguan pendengaran bisa terjadi karena presbyakusis. Apa maksudnya presbyakusis? Itu yang tadi pada lansia. Oh, presbyakusis ini yang lansia. Biasanya menurun pada lansia. Oke. Terus selanjutnya gangguan pendengaran bisa terjadi karena bising. Karena bising. Ya. Bising. Noise. Namanya noise induced hearing loss. Ya. Pernah tuh, Dok, kejadian tahun berapa ya? Ramai tuh di media sosial, ada remaja dia bangun tidur tiba-tiba hilang jadi nggak bisa denger gitu karena semalaman menggunakan headset. Betul. Itu salah satunya contohnya bukan sih, Dok? Iya betul itu. Itu ramai banget kemarin di media sosial. Ya. Masih ada lagi Tami. Ada lagi. Gangguan pendengaran karena ototoksik. Ototoksik apa tuh? Apa tuh, Dok? Itu karena penggunaan obat-obatan ya. Oh, yang ini, yang penggunaan obat-obatan. Ya, yang
menyebabkan gangguan pada saraf telinga. Itu namanya ototoksik. Contohnya apa sih dok? Ada, nanti dijelaskan. Oh oke, siap. Nanti saya yang harus sabar ya dok. Oke. Nah ini ya, tadi yang pertama gangguan pendengaran Kongenital. yang didapat dari lahir. Penyebabnya apa? Dari lahir dia sudah terganggu. Nah, penyebabnya adalah faktor genetik, kemudian infeksi saat kehamilan. Oh jadi ibunya apa anaknya? Saat kehamilan. Saat kehamilan. Infeksi apa? Namanya TORS. TORS. Oke. Terus mungkin juga pada saat melahirkan itu terjadi asfiksia. Sesah. Kemudian pada saat lahir itu lahirnya itu berat badannya sangat rendah atau BBLSR. Berat badan lahir sangat rendah. Nah, kemudian juga misalnya bayi itu lahirnya dengan hiperbilirubinemi. Hiperbilirubinemi juga ngaruh. Pengaruh. Tahu itu bayi yang lahir dengan kuning. Kuning iya. Ya. Kemudian infeksi lain ya, penggunaan obat-obat ya. Nah, ini 60% ini bisa dicegah. Oh, yang gangguan secara ini kan katakan kongenital tuh bisa dicegah, Dok? Bisa. Oh, gitu. Oke. Gimana tuh, Dok? Nah, ini yang nanti dijelasin dulu ya. Nah, ini terus penyebab kedua tadi kan kongenital. Yang kedua serumen. Serumen, oke. Apa itu menyebabkan gangguan pendengaran juga. Serumen itu yang tadi kotoran yang dilahirkan oleh disebabkan oleh liang telinga. Ya. Di situ ada kelenjar-kelenjar yang mengeluarkan kotoran. Ya. Oke. Namanya serumen. Nah, ini bisa menyebabkan sumbatan di dalam telinga. Ya. Iya. Apalagi kalau kita menggunakan cotton bud, ya. Jadi kedorong akhirnya numpuk di dalam liang telinga menyebabkan gangguan pendengaran. Jadi benar-benar emang tidak disarankan ya dok ya pakai cotton bud itu? Tidak disarankan. Itu tadi menyebabkan penumpukan mendorong kotoran telinga itu ke dalam, jadi menyebabkan sumbatan. Oke. Nah, terus yang ketiga tadi penyebab gangguan pendengaran adalah infeksi telinga tengah. Nah, ini menyebabkan gangguan pendengaran yang ringan sampai juga dengan berat ya. Nah, ini berbahaya atau bisa menyebabkan kematian kalau sampai merambat ke dalam tulang-tulang sehingga sampai ke otak, bisa menyebabkan kematian. Oh gitu dok, bisa sampai separah itu? Bisa. Saya baru tahu itu. Jadi dia tuh udah komplikasi. Oh, dia karena komplikasi, karena infeksi yang mungkin penanganannya juga telat gitu ya dok ya? Bisa salah satunya itu bukan? Iya, bisa karena dianggap biasa gitu. Nah iya itu masalah kita itu sebenarnya. Telinganya keluar air, ya udah biasa itu karena ini karena pilek, karena air susu gitu kan. Oh itu nggak bisa dibilang biasa ya dok bisa. Ya? Itu berarti bahwa sudah terjadi infeksi di dalam telinga tengah. Kalau kita tuh suka anak kecil balita tuh yang keluar conge gitu juga, itu harus diwaspadai ya dok ya? Ini namanya infeksi telinga tengah, itu namanya conge. Oh jadi kalau infeksi telinga tengah ini masyarakat umum tuh biasa bilangnya conge gitu ya? Itu perlu ditangani secara tepat supaya tidak sampai menyebabkan komplikasi. Yang masalah itu kalau komplikasinya itu ya dok ya, kalau penanganannya telat. Oke. Nah, yang selanjutnya penyebab gangguan pendengaran itu tadi presbyakusis. Itu yang buat lansia itu ya, betul. Gimana tuh dok? Ya, itu 42% populasi dunia lebih dari 60 tahun itu pendengarannya menurun. Ya. Nah, ini diperberat dengan misalnya lansia itu menderita penyakit sistemik seperti hipertensi, diabetes, hiperuremia, gitu ya. Jadi penyakit-penyakit yang diderita biasanya pada lansia ikut memperberat. Kalau lansia, ini kalau di masyarakat kita masih suka dibilangnya kalau makin tua, makin pikun, makin budak gitu ya. Tapi sebenarnya itu emang penyakit yang disertai ya dok ya? Disertai yang tadi kata dokter penyakit sistemik itu ya?
Oke, itu yang untuk lansia. Selanjutnya masih ada kayaknya dok, apa tuh? Nah, itu tadi gangguan pendengarannya yang disebabkan karena bising. Itu, ya gimana tuh dok? Bising itu atau noise induced hearing loss. Nah, ini biasanya pada anak-anak muda ya itu sering mendengarkan musik dengan earphone. Iya, yang kasus tadi saya bilang itu. Earphone atau sambil tidur ya, kayak Tami ya tadi bilang Ada kasus sepanjang ini. malam ya, Iya, betul. pakai earphone akhirnya menyebabkan berbingung dan hilang pendengaran. Itu salah satunya. Tapi selain earphone masih bisa nggak sih dok, kayak misalkan kan anak-anak sekarang kalau dengerin musik walaupun nggak pakai earphone tapi suaranya besar. Pokoknya apa saja yang menyebabkan bising, itu bisa bising earphone, bisa bising mesin ya. Oh, mesin juga. Oh, Mesin apa saja, mesin misalnya di tempat kerjanya ya, itu ada mesin giling atau mesin pabrik gitu ya. Nah, itu harus dilindungi telinga kita dengan earplug atau earmuff. oke. Ya, kalau enggak suara itu bisa menyebabkan gangguan di saraf-saraf telinga sehingga terjadi gangguan yang irreversible. Oh gitu. Irreversible itu maksudnya tidak bisa kembali lagi. Oh, benar-benar tidak bisa kembali lagi. Oh, itu bahaya banget. Oke, siap. Masih ada nih dok. Tadi tuh masih apa yang terakhir tuh apa, obat ya? Ya. Apa tuh Nah, itu istilahnya? penyebab gangguan pendengaran yang lain adalah ototoksik atau obat-obatan atau zat kimia yang berbahaya bagi saraf pendengaran. Ini bisa terdapat pada bidang pekerjaan seperti tekstil, konstruksi bangunan, perminyakan dan lain-lain ya. Oh, jadi seperti terpapar mungkin Ya, gitu ya, terpapar dari zat kimia tempat kerja gitu. Jadi maksudnya bukan obat. Kalau obat-obatan sendiri itu ada kategori yang kayak misalkan ini mengganggu pendengaran gitu. Ya, ada golongan tertentu yaitu golongan aminoglikosida itu sangat tidak disarankan karena itu bersifat ototoksik untuk saraf-saraf pendengaran. Oh gitu dok. Mitos atau fakta nih dok, kalau misalkan mengkonsumsi obat TB itu bikin pendengaran kita berkurang, itu mitos atau fakta? Obat TB itu memang ada efek sih pada saraf-saraf pendengarannya, tapi biasanya itu masih bisa reversible. Oh, masih bisa reversible. Itu hanya seperti apa, gangguan pendengaran sementara gitu. Oke, siap. Tadi seperti yang dokter bilang dari beberapa gangguan pendengaran tadi gitu ya dok. Kira-kira tindakannya apa yang harus dilakukan nih dok? Nah, tindakan preventif ya atau pencegahan terhadap gangguan pendengaran yang tadi itu. Oh, ini pencegahannya dulu ya. Oke. Ya. Siap. Ya, itu tip-tipnya ya tentu kita pada ibu hamil pemberian nutrisi seimbang ya, terus menjaga kesehatan di rumah tangga, mencuci tangan, memasak makanan yang bersih ya, kemudian ya pokoknya makanan buah-buahan itu dicuci bersih, ya, makanan dimasak ya, terus pemberian ASI eksklusif, menjaga kebersihan telinga, tidak merokok ya, konsumsi nutrisi seimbang. Ya intinya melakukan gaya hidup sehat gitu ya. Kemudian jangan lupa imunisasi ya, dan menghindari suara bising. Menghindari suara bising. Oke. Ini tindakan pencegahannya ya dok ya. Oke. Kalau misalkan kita tindakan preventif terhadap gangguan pendengaran itu maksudnya gimana tuh dok? Apa misalnya apa dengan penyakit apa? Penyakit yang tadi misalkan yang bayi dia kan kena infeksi TORS ya, berarti kan kita harus menjaga kesehatan ibu hamil, betul ya. Nah sebenarnya tuh apa sih penyebabnya gitu? Ini sebagai salah satu tindakan upaya kita ya, upaya kita untuk pencegahan ibu hamil agar tidak terinfeksi itu gimana? Yang tadi TORS. Ya, iya TORS itu. TORS itu udah tahu belum?
Apa tuh? Iya, itu pentingnya. Belum tahu dok gimana tuh sebenarnya infeksi TORS. Itu infeksi virus ya dan bakteri toxoplasmosis. Nah, kemudian di situ ada sitomegalovirus, sifilis, rubella ya. Oh, ada rubellanya juga. Itu jadi bermacam-macam TORS. Salah satunya itu menyebabkan gangguan pendengaran pada bayi tadi. Oh, pada ibu hamilnya juga. Tapi ini kalau misalkan tadi kan kalau yang genetik kongenital tadi itu efeknya kepada bayinya, tapi ibunya juga ibunya yang terinfeksi. Ibunya terinfeksi, anaknya yang berpotensi untuk gangguan telinga gitu ya, Dok. Betul. Oh, berarti buat ibu hamil di luar sana nih emang perlu banget, penting banget untuk menjaga kesehatan ya, karena bukan cuma buat badan kita tapi untuk anak yang ada di dalam kandungan ya, Dok ya. Betul. Okay. Nah, itu tipnya gimana? Gimana tuh? Tentu yang pertama tuh supaya kita nggak terkena tadi infeksi tadi, tadi tuh memakan makanan yang sehat. Memakan makanan yang sehat. Makanan itu harus dimasak. Karena makanan yang tidak dimasak dengan baik itu berpotensi parasit dan virus itu kan tidak mati. Oh, ini makanya kalau misalkan dokter kandungan tuh tidak menyarankan ibu hamil makan sushi, sashimi kayak gitu-gitu ya, Dok ya. Oh iya, telur setengah matang gitu. Oke, ini salah satunya ya. Jadi benar-benar harus matang gitu. Matang. Kemudian juga nutrisi seimbang, banyak makan buah-buahan, kemudian sayuran ya. Terus kemudian juga harus dilakukan imunisasi dasar anak. Ini dilakukan sebelum ibu hamil ya, sebagai persiapan. Ada ya imunisasi ibu hamil ada ya, Dok? Ada sebelum hamil. Oh, sebelum hamil. Sebelum hamil ya, supaya tidak terkena tadi TOS tadi. Oke, siap. Itu udah banyak banget tipsnya nih, Dok. Oke. Bagaimana cara kita mengidentifikasi gangguan pendengaran, Dok? Untuk ngecek ya, iya betul. Jadi gangguan pendengaran apa enggak? Nah betul. Itu sebaiknya pada bayi ya, bayi baru lahir itu di screening. Bayi baru lahir di screening. Di screening pendengaran. Ada alatnya namanya OAE, itu bisa untuk screening bayi baru lahir. Nah itu bisa paling tidak kita mengetahui ini telinganya terganggu atau tidak, rambut telinganya itu terganggu atau tidak. Gitu. Itu dari usia berapa tuh, Dok, kalau bayi itu? Bayi baru lahir. Benar-benar bayi baru lahir sudah bisa dites. Bisa. Oh gitu. Saya baru tahu nih kalau yang ini nih, Dok. Berarti bayi baru lahir bisa langsung kita screening. Kalau orang tua dulu kayak diketek gitu loh, Dok. Itu sebenarnya ya secara tradisional ya. Itu ya sih betul, secara tradisional berarti tapi masih oke diterapkan. Tapi kan untuk yang lebih objektif itu bisa pakai OAE tadi. Alat khusus ya, Dok, alat memang yang khusus untuk screening gangguan pendengaran pada bayi ya. Untuk screening bayi baru lahir. Oke. Sekarang tadi kan kita bahas bayi nih, Dok. Kalau misalkan waktu bayi nggak sempet nih kena screening, naik lagi berarti untuk anak dulu atau remaja gitu screeningnya gimana nih, Dok? Iya, bisa umur 2 tahun sampai 5 tahun kita screening lagi gitu. Jadi yang perlu kita ketahui adalah bahwa usia yang paling baik ya itu sebelum usia 2,5 tahun. Nah, itu sudah diketahui dia pendengarannya baik atau tidak, karena proses bicara itu terjadi paling bagus adalah sebelum usia itu. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu ini gangguan pendengaran apa tidak gitu ya, ini anaknya sudah umur 2 tahun belum bisa bicara gitu, tidak lancar, tapi kita tidak tes, akhirnya misalnya umur lebih dari 2,5 tahun atau umur 4 tahun baru kita periksakan ya, baru kita ketahui. Nah itu habilitasinya itu tidak terlalu maksimal karena proses otaknya dia itu
paling bagus adalah itu usia 2 tahun. Jadi lebih cepat penanganan anak kita jadinya kan untuk kalau misalkan memang pendengarannya kurang baik gitu ya dok, jadi penanganannya lebih cepat. Untuk rehabilitasi mediknya yang tadi lebih cepat. Paling Oke. tidak itu tadi umur di bawah 2,5 tahun. Di bawah 2,5 tahun. Berarti kalau misalkan kalau remaja ada screeningnya juga dok, gimana? Ya remaja bisa kita screening juga kalau misalnya dia Tiba-tiba misalkan mengalami trauma, atau ya. di tempat bisik. Betul. lingkungannya. Kalau kerja di pabrik gitu ya dok Ya. ya. Kadang kan kalau pabrik, mohon maaf untuk safety-nya kurang gitu ya mungkin untuk pendengarannya. Jadi kebisingannya tuh lumayan dok kalau di pabrik. Biasanya itu kita bisa melakukan screening. Kalau atau enggak, kapan baiknya kita melakukan screening kalau untuk remaja? Ya, screening dilakukan pada saat sebenarnya setiap tahun lah. Oh, setiap tahun disarankan setiap tahun. Setiap tahun setelah dia kerja di pabrik itu. Oh, kayak MCU setiap tahun itu dilakukan. Oh, oke. Oke, siap. Kalau misalkan tadi nih dok, mungkin dokter ada rekomendasi untuk pemeriksaan pendengarannya sendiri gimana dok? Tadi kan screening nih, kalau untuk rekomendasi pemeriksaannya sendiri gimana? Ya kita kalau di RSUD sudah ada ya untuk pemeriksaan pendengaran untuk bayi baru lahir juga ada, untuk remaja ada, untuk lansia pun sudah ada. Oh, udah lengkap ya dok ya. Berarti kalau yang untuk bayi itu yang tadi OAE. OAE. Kalau untuk remaja Ada audiometri. ada audiometri. Kalau lansia beda lagi atau? Ada audiometri, ada timpanoplasty, Oh, timpanometri. Ya. Udah lengkap banget ya dok ya sebenarnya. Oke, makanya sahabat RSUD Lewiliang kalau misalkan memang mau ngecek nih ya dok ya bisa langsung ke RSUD Lewiliang. Nah tadi dok kalau misalkan sudah untuk tadi kan kita bahas rehabilitasi mediknya ya, atau bahasa kedokterannya gimana sih dok untuk penanganannya? Ya Rehabilitasi pendengaran, oke. atau habilitasi pendengaran. Habilitasi pendengaran. Nah itu sebenarnya gimana sih dok habilitasi pendengaran itu? Nah gini, jadi kalau kita sudah terdiagnosa nih anak memang terganggu pendengarannya, itu tadi sebelum 2 tahun anak-anak itu harus sudah memakai alat bantu dengar. Nah, jadi dia mampu merespon, mampu memproses otaknya ya untuk proses bicara. Nah, jadi karena dia mendengar bunyi ya, jadi harus sedini mungkin dia dipakaikan alat bantu dengar untuk anak-anak ya. Nah kalau untuk orang tua sih ya, untuk lansia itu kapan aja dia bisa dipakai kan kalau sudah terdiagnosa bahwa dia pendengarannya menurun. Itu lebih ke proses supaya dia komunikasinya lebih lancar, sosialisasinya lebih lancar. Gitu. Jadi kalau misalkan untuk ini kan gangguan pendengaran, berarti sebenarnya istilahnya gini, kalau gangguan pendengaran tuh sebenarnya hanya terganggu saja tapi bisa mendengar ya dok ya? Gitu bukan? Apa gangguan pendengaran itu kalau yang benar-benar nggak bisa dengar juga itu ada treatment tersendiri nggak atau habilitasi khusus gitu dok? Kalau memang sudah ini dengan memakai alat bantu dengar pun tidak bisa, nah kita harus operasi ya. Ada tindakan operasi. Namanya operasi implan koklea. Dan itu di usia berapa kira-kira dok bisa melakukan itu? Bisa sampai usia 5 tahun sudah bisa dilakukan. Kalau bayi misalkan sudah bayi ini kan tadi kata dokter bayi baru lahir kita screening, oh ternyata memang tidak bisa mendengar gitu ya dok ya. Alat bantu dengar dulu atau bisa langsung operasi? Tidak. Jadi nanti screening pertama, ada screening kedua. Oh ya. Ada sampai dipastikan bahwa dia benar-benar memang pendengarannya terganggu. Gitu ya dok. Jadi sahabat RSUD Lewiliang nggak sekali doang ya dok ya screeningnya atau pemeriksaannya. Jadi perlu berkali-kali pemeriksaan untuk ke tahap operasi itu ya dok ya.
Jadi tidak harus langsung operasi, tidak ya. Jadi kalau memang dia dengan habilitasi dengan alat bantu dengar bagus, baik ya, tidak perlu operasi. Nah itu yang penting. Kadang kalau misalkan masyarakat kita, oh ini mau operasi aja, minta operasi aja gitu. Padahal kita kalau misalkan dokter gitu ya melakukan atau menyarankan operasi itu atas dasar beberapa kali pemeriksaan ya dok ya. Pemeriksaan lengkap dulu. Oke, nih tadi dok kalau misalkan sudah pakai alat bantu dengar, tidak memungkinkan operasi misalkan gitu ya, atau tidak operasi, ada masukan atau solusi lain nggak dok biasanya dari proses habilitasi pendengaran ini? Ada komunikasi bentuk lain. Komunikasi bentuk lain apa itu maksudnya? Bahasa isyarat. Oh bahasa isyarat, oke. Ini kalau yang memang sudah nggak bisa dengar ya dok dan udah nggak bisa pakai alat bantu lagi ya dok ya? Nah, ini ada kursusnya bahasa isyarat. Ya? Iya. Ini saya sebenarnya dari dulu pengen banget bisa bahasa isyarat. Gitu. Oke, baik dok. Tadi kan proses habilitasi pendengarannya udah kita bahas ya dok ya. Sebenarnya ada banyak ya caranya, dimulai dari bayi baru lahir, screening, kemudian sampai pada tindakan operasi atau masukan yang lainnya itu kayak komunikasi dalam bentuk lain yang tadi kita bahas itu yang bahasa isyarat. Oke dok. Nih sekarang kita mau sharing-sharing lagi nih dok. Kalau misalkan tadi kan tadi bahas alat bantu ya dok ya? Alat bantu dengar. Jadi apakah alat bantu dengar bisa mengembalikan pendengaran kita secara normal gitu ya, alat bantu dengar ini? Kalau misalkan dipakai dalam jangka waktu panjang, kira-kira memiliki efek samping tertentu nggak sih dok? Jadi gini, prinsip alat bantu dengar itu adalah dia mengamplifikasi ya. Jadi bukan menjadikan pendengarannya normal, tidak. Nah, tapi dia membantu menaikkan desibel yang tadinya misalnya sangat rendah ya, misalnya 90 desibel. Dengan memakai alat bantu dengar, nah pendengaran kita lebih baik karena bisa naik menjadi 40 atau 20 bahkan normal. Jadi kapasitas biasanya kita hanya berapa desibel kalau yang ada gangguan pendengaran, dan dibantu sama alat bantu tuh membantu memperbesar volume orang gitu ya ke telinga kita gitu ya istilahnya dok ya. Jadi tapi beda ya, bukan seperti speaker begitu, bukan ya, tapi ini ada masing-masing frekuensinya gitu. Oke. Jadi itu fungsinya alat bantu dengar. Jadi tidak dipakai dalam waktu lama, tidak ada efek samping bahwa pendengarannya tambah menurun. Itu tidak ya, karena itu membantu mengamplifikasi pendengaran. Karena mungkin disesuaikan juga kebutuhannya gitu ya dok. Oke, dokter, kita ada pertanyaan dari penonton kita. Akun atas nama @icakarmila21. Halo dok, telinga saya sering gatel, tapi setelah dibersihkan memakai cotton bud dan minyak kelapa malah sakit dok. Gimana sih dok cara membersihkan telinga yang benar? Oh ini yang tadi kita bahas ya dok ya. Jadi gimana dok? Mungkin boleh. Jadi Ica Karmila ini masih perlu penjelasan lebih lengkap, gimana dok? Iya, jadi memang tidak disarankan membersihkan telinga dengan cotton bud. Kenapa? Itu tadi yang kita bahas. Jadi cotton bud itu mendorong kotoran itu ke dalam telinga. Ya. Nah, walaupun itu pakai minyak, sebenarnya fungsinya minyak apa sih? Pelumas aja ya? Sebenarnya kan kalau kotoran itu sendiri itu sebagai pelumas gitu. Oh, kotoran itu sendiri sebagai pelumas. Jadi tidak serta-merta kotoran itu tidak baik. Jadi kotoran itu ada fungsinya juga gitu. Dia sebagai pelumas, terus mencegah juga bakteri masuk gitu ya. Jadi tapi kalau kita bersihkan dengan cotton bud itu bukannya keluar, karena kita tidak bisa melihat ya. Jadi malah mendorong kotoran itu menumpuk di dalam. Belum lagi kalau iritasi, bengkak atau kapasnya ketinggalan. Nah, itu yang itu jadi nyeri ya, bisa berair, bengkak gitu. Nah, terus gimana tipsnya? Tidak usah dibersihkan. Tidak usah dibersihkan. Jadi otomatis kalau telinga yang sehat itu
akan keluar sendiri kotorannya. Gimana caranya dia keluar? Dia keluar sendiri melalui proses menelan kita, berbicara, ya gitu. Jadi terdorong keluar. Kita hanya perlu ngecek aja ke dokter ya, itu 3 bulan atau 6 bulan sekali. Masya Allah, sebenarnya berarti badan kita tuh udah disetting secara otomatis untuk mengeluarkan kotoran itu ya dok ya. Itu yang penting. Karena kadang kita gatel dok, aduh gatel, korek, oh ternyata kotor gitu ya. Oke, ada penanya lain nih dok, ada Yanti Okta dok, gimana sih cara penggunaan obat tetes telinga selama bulan Ramadan? Boleh nggak sih dok sebenarnya bulan Ramadan? Obat tetes yang bagaimana dulu? Kalau misalnya itu obat tetes telinga hanya untuk membersihkan telinga ya, melunakkan serumen gitu, nah itu kan tidak masalah gitu kan. Mungkin yang ditakutkan karena bisa tertelan ya. Nah, kalau yang tertelan itu berarti yang gendang telinganya sudah bolong, sudah perforasi. Nah, itu bisa obat tetes diteteskan tertelan. Ya tipnya pakai obat tetesnya pada saat sahur dan buka. Pada saat sahur dan buka. Tapi sebenarnya boleh saja ya. Boleh aja. Tergantung misalkan dia tujuannya memang untuk apa dulu gitu ya dok. Tapi kalau yang pakai obat tetes tuh biasanya saya baru tahu bisa apa tadi kata dokter untuk melunakkan kotoran itu ya. Oh gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Aduh banyak banget respondennya nih dok. Ada Ayosan 92, boleh nggak sih dok kalau sering lihat konser? Oh, lihat boleh Ayosan, dengernya mungkin maksudnya kalau lihat konser kan suaranya bising ya dok ya. Mungkin itu bisa mengganggu pendengaran atau enggak gitu. Jadi gini, bising itu kalau terpapar terus menerus ya, misalnya 40 jam berturut-turut. 40 jam itu maksudnya mengganggu pendengaran. Oke. Ya, kalau sesekali ya mungkin kalau kita ini jangan pilihlah tempat yang strategis, jangan yang terlalu dekat dengan sound. Jangan dekat sound banget, kuping kasihan gendang telinga kita ya dok ya. Jadi kalau nonton konser sebenarnya nggak masalah ya dok ya. Oke. Masih ada yang terakhir nih dok, Maya, telinga saya sering berdenging dok, bahaya nggak ya? Berdengung gitu ya dok ya? Berdengung. Iya. Itu telinga berdengung itu banyak sekali penyebabnya ya. Nah itu perlu pemeriksaan lebih lanjut Tami. Bisa kita periksa apakah ada tadi kotoran yang menyumbat ya, apakah ada infeksi, telinganya berair atau tidak, atau ada riwayat itu tadi pakai headset terus menerus gitu. Itu menyebabkan telinganya berdengung ya, kita terapi sesuai dengan penyebabnya gitu ya. Kalau ternyata dia serumennya banyak ya kita bersihkan, berdengungnya hilang. Kalau ada infeksi ya kita obati infeksinya. Kalau dia ternyata ada riwayat terpapar bisi, misalnya bising headset atau mesin atau pabrik gitu ya, kita harus edukasi supaya menggunakan alat untuk menyumbat telinganya. Oh iya, alat penyumbat telinganya gitu ya dok. Oke dok, dari tadi kita sebenarnya membahas tentang dalam rangka pendengaran sedunia. Lupa dok, nggak bahas temanya ya. Kalau hari pendengaran sedunia itu ada temanya nggak sih tahun ini dok? Kalau tiap tahun biasanya kan beda ya. Tahun ini apa nih dok temanya? Jadi tema World Hearing Day 2025 itu ubah pola pikir, berdayakan sendiri untuk mewujudkan kesehatan telinga dan pendengaran untuk semua. Oke. Jadi ubah pola pikir, berdayakan dirimu untuk gitu ya dok, apa nih? Iya. Ubah pola pikir, berdayakan dirimu untuk mewujudkan kesehatan telinga dan pendengaran bagi semua orang. Oke. Terakhir nih dok, saya mau nanya, ini pribadi saya nih mau nanya. Jadi kalau misalkan sakit
nggak sakit kan, kalau misalkan dokter gigi nih dok, sakit nggak sakit disarankan 6 bulan sekali gitu ya, atau 1 tahun 1 kali. Kalau untuk kesehatan telinga sendiri, kesehatan telinga kita nih, apa harus nunggu sakit atau bisa rutin gitu ya, per berapa bulan sekali gitu untuk melakukan perawatan? Betul, jadi kita meskipun tidak ada keluhan, paling tidak 6 bulan sekali. Paling tidak 6 bulan sekali. Misalkan telinganya. Dan itu dari usia berapa kira-kira dok? Sedini mungkin lah ya? Iya, usia seberapa saja ya bisa. Tadi baru lahir pun bisa ya. Habis itu dari usia remaja, anak-anak, remaja, lansia, meskipun tidak ada keluhan, ada baiknya 6 bulan sekali. Oke, jadi ada baiknya kita melakukan pemeriksaan gitu ya, pemeriksaan atau enggak apa istilahnya untuk perawatan terhadap telinga kita minimal 6 bulan sekali. Baik dok, kita nggak kerasa banget udah 30 menit lebih nih ya dok ya. Pertanyaannya sebenarnya masih ada dari teman-teman yang sedang online tapi belum bisa kita jawab semua. Terakhir dok, boleh himbauannya untuk sahabat RSUD Lewiliang? Untuk sahabat RSUD Lewiliang, mari kita jaga telinga kita dengan baik, karena pendengaran yang baik akan menyebabkan kita percaya diri, kemudian juga sosialisasi kita berjalan dengan baik, dan tentu menyebabkan kita bisa hidup lebih baik ke masa depan. Nah, betul. Jadi ayo rawat kesehatan telinga kita ya dok. Oke, baik. Buat sahabat RSUD Lewiliang yang mau kontrol nih atau nggak mau ketemu ngobrol-ngobrol sama dokter Margi, boleh kalau mau konsul di hari apa dok? Hari Senin, kemudian Selasa, Rabu, Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Jumat 4 hari. Tapi buat sahabat RSUD Lewiliang itu tetap melakukan perjanjian terlebih dahulu ya dok ya, untuk memastikan sahabat RSUD Lewiliang dapat bertemu dengan dokter kita. Baik dok, saya ucapkan terima kasih ya dok. Sama-sama. Di sela prakteknya mau ngobrol bareng sama kita. Sama-sama. Gitu. Baik sahabat RSUD Lewiliang, saya Utamini Kurnia dari tim promosi kesehatan rumah sakit, dan Saya Dr. Margi Yati Suwito. kita undur diri ya dok ya. Jumpa lagi di ngobrol bareng RSUD Lewiliang selanjutnya. Dadah.